Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi yang membuka video kali ini. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih membuat heading pada sebuah Microsoft Office Word ya, atau kita istilahnya membuat draft penulisan sebuah karya tulis. Oke, pertama kita pastinya membuka dulu ya, Microsoft Word dulu ya. Oke, dibuka. Baik, habis itu blank dokumen. Oke, pertama-tama kita tentunya akan ditampilkan blank dokumen gini ya, atau halaman kosong pada sebuah lembar kerja Microsoft Word. Oke, sebelum kita memulai mengotak-atik heading pada Word atau styles heading ini pada Word, kita harus memperhatikan dulu bagaimana format karya tulis yang akan kita rujuk, maksudnya yang sebagai dasar ya, format dasar artikel atau karya tulis. Misalkan ada sebuah skripsi atau artikel ilmiah, itu ada formatnya sendiri kan, ada numberingnya, terus headingnya itu bagaimana. Oke, nah ini sebelum kita ke styles itu pasti sini dulu. Nah, ini nanti urutan bagaimana ketika kita enter atau milih headingnya. Nah, ketika milih satu, misalkan sudah satu, berarti ya titik bawahnya lagi 1.1, kemudian bawahnya lagi lebih dalam lagi 1.1.1 sampai dalam. Nah, kalau yang ini heading 1, ini heading 1, heading 2, ini nanti heading 2 isinya nanti 1.1. Nah, ini karakternya dari heading, nanti bisa dipilih dari sini. Oke, misalkan kita pilih aja yang ini ya, misalkan kita buat sebuah karya ilmiah dengan ini. Oke, yang pertama pasti kita menentukan judul dulu ya, title dulu. Title, di sini ada ke title. Nah, langsung kita modify dulu. Oke, nah sebelum kita mau itu dulu, kita pastikan ini di automatically update biar langsung update semua nanti. Oke, terus kemudian Times New Roman ya, biasanya kan Times New Roman, atau terserah ini ukuran berapa ini untuk tulisannya ya. Pasti di tengah, middle, kemudian ini pasti agak renggang, terserah mau renggang. Ini sesuaikan dengan format template yang ada di panduan penulisannya masing-masing ya. Ini saya hanya mengarahkan bagaimana caranya mengedit aja. Oke, habis itu. Oke, title sudah ya. Oke, sekarang ke heading 1. Oke, heading 1 kita edit warna biru, ganti aja warna hitam. Kemudian biasanya title, biasanya ada yang 16, ada yang 12 gitu ya. Tergantung dari semuanya ya. Kalau kita buat 12 saja ya. Kemudian Times New Roman tergantung dari itunya ya, sesuai dari petunjuk penulisannya bagaimana. Oke, ini untuk posisinya ini kanan kiri. Oke, ini kita biarkan saja. Oke, untuk numbering, oke, misalkan kita menulis bab 1, bab 2 dan sebagainya ya, kita ambil saja new format. Nah, ini untuk Romawinya, ini titiknya hilangkan saja, atau titik dikasih nggak apa-apa. Misalkan bab, nah ini bab 1, bab 2 dan sebagainya, left ya, left. Oke, bab 1 sudah. Oke, kemudian heading 2. Oh, tidak. Nah, oke, kita modify
Kemudian pertama ini dulu, kemudian ini 12, kemudian ini Times New Roman. Nah, sudah selesai ya. Ini di 12 Times New Roman, otomatis colornya. Situ pastikan ini name heading 2 dengan base out normal. Oke, paragraf dulu. Nah, ini indentasi ini bagian sini. Nih jaraknya ini untuk before text-nya sekitar 1,27, berarti 1,27 ya di sini. Kemungkinan di sini. Nanti hasilnya yang ini di sini. Oke. Tahu ini dinolkan saja. Tidak masalah. Oke. First line, pakai first line aja. Oh, maaf, ini aja ini. Nanti biar lurus. Oke, 1. Oke. Baik, kita simulasikan aja dulu ya, langsung. Untuk judul, cara tekan besar ya, cara membuat draft penulisan karya tulis, misalkan ini judulnya. Kemudian bab 1 pendahuluan, biasanya besar ya, pendahuluan. Kemudian nah ini bab heading 2, misalkan pendahuluan ada latar belakang ya. Belakang. Nah, kemudian lagi rumusan masalah, misal tujuan karya tulis, manfaat karya tulis, misalkan ya. Oke, ini di blok saja nggak masalah. Nah, nanti dia otomatis akan menjadi seperti ini. Untuk ini title, nah title diklik saja title. Nah, cara membuat draft penulisan karya tulis. Oke, habis itu kita lanjut misalkan ke bab 2 ya. Pendahuluan berarti kajian, bukan bab 2 ya, kajian ilmiah biasanya, ilmiah mungkin. Nah, habis itu yang kemudian metode ilmiah misal, kemudian hasil. Oke, setelah hasil kemudian kesimpulan ya. Oke, misal kita langsung aja klik semua, kemudian ke title, bukan, ke heading 1 ya. Oke, baik. Nah, oke, setelah itu pasti kita butuh untuk membagi setiap lembar halaman ya. Nah, kemudian kita setelah ini diarahkan kursornya ke sini, depan P. Nah, setelah diarahkan ke situ, di insert ada page break, jangan pakai page break ya, kita pakai layout aja, pakai next page aja dulu, karena perbedaan nanti sebelumnya kan ada Romawi kecil sama Romawi besar ya, Romawi kecil dengan angka untuk halamannya. Maka untuk membedakan itu kita harus pakai break, habis itu next page. Oke, kemudian yang ini juga kalau yang setelah ini kita pakai insert, habis itu page break. Nah, nanti halamannya akan diteruskan dengan otomatis. Oke. Oh iya, yang terakhir itu daftar pustaka ya. Daftar pustaka misalkan. Terus yang pertama sebelum pendahuluan pasti ada daftar isi.
ada daftar isi, pasti itu. Oke, diarahkan ke tengah. Ini juga kita arahkan ke tengah. Oke, ini bisa di sampingnya bisa, atau bisa di bawahnya. Misalkan kita untuk menulis di bawahnya, berarti kita harus pencet shift kemudian enter, ditekan ya, shiftnya ditekan. Nah, kenapa ini masih tidak lurus, misalnya tidak tengah? Oke, tinggal kita ini aja menyesuaikan. Nah, menyesuaikan di sini. Oke, nah kita sesuaikan aja. Oh, ini bukan Romawi ya, bab 1. Ini kita modify lagi, misalkan kurang benar ya, pakai numbering, pakai Romawi. Di oke saja. Oke, kemudian kita paragraf, hangingnya oke, automatically update. Nah, seperti itu. Nah, sudah ada perubahan kan? Nah, ini untuk mengatur ini, jaraknya kok kejauhan kak. Nah, jaraknya kok kejauhan pak. Gini. Misalkan, nah ini modify, kemudian paragraf lagi. Nah, ini space-nya, setelahnya atau sebelumnya ini berapa? Kalau sebelumnya ini kan 12. Nah, afternya berarti kita atur afternya atau setelahnya, teks setelahnya. Ini tampilannya seperti ini. Oke. Misalkan kita set 30 ya, atau 24 dah, 24. Kemudian kita buat 1,5. Nah, oke. Nah, akhirnya kan berubah. Oke, untuk yang ini kan daftar isi beda ya. Next page. Nah, sudah. Oke. Seperti itu. Untuk yang ini juga bisa diedit lagi. Kalau mengeditnya caranya modify, kemudian paragraf. Setelah itu before afternya diatur. Ini dibuat double biasanya ya kalau di. Oke, seperti itu. Latar belakang ditulis, nanti auto udah nulis. Nah, ini kan mengarah ke normal. Nah, ini kan mengarah normal. Ketika dia enter, dia langsung mengarah normal. Nah, kenapa normalnya berubah bukan Times New Roman? Karena di sini buat nggak di set atau nggak diatur untuk berupa fontnya Times New Roman. Maka kita atur dulu biar semuanya jadi Times New Roman. Oke, gampang saja kita atur. Nah, sudah semua. Oke, sudah. Maka untuk kedepannya kan, nah misalkan saya enter, nah pasti ada pakai Times New Roman, langsung otomatis. Nah, ini juga bisa diatur, modify. Misalkan paragraf, afternya, beforenya 0, afternya 8, kita double misalkan ya. Nah, ini biar ada jarak lagi ke bawahnya. Atau ini kita modify juga paragraf, afternya kan kejauhan, kita nolkan aja, atau 3 ya, misalkan 3. Oke, sudah. Nah, untuk mengatur misalkan membuat style baru ya, misalkan membuat paragraf, format paragraf baru, kita tulis saja paragraf isi misalkan. Oke, paragraf isi, kita modify paragraf isi. Biasanya kan ini untuk mengatur first line indentnya, kita buat 1 cm saja biar nggak terlalu jauh. Ini before atau afternya, after ya,
after setelah ini, before-nya ini. Before-nya ke sini. Jarak antara ini ke arah tulisan ini. Itu before text-nya, ngaturnya itu. Nah. Oke, ini awalan dengan first line indent. First line indent itu ini. Oke, baik. Oke. Nah, kalau ini kan masih normal. Kita klik ini akan sesuai dengan arahnya ini. Oke, baik. Untuk sementara membuat style seperti itu untuk dasarnya. Selanjutnya bisa kalian rubah sendiri untuk heading 1, heading 2, heading 3. Seperti tadi ya, untuk modify. Kemudian ini dulu. Kemudian pastikan ini arah di tengah atau di kiri atau di kanan. Seperti itu. Oh iya, untuk ini paragraf, untuk rata kanan rata kiri ya, paragraf di sini. Nah, ini kan left. Pakai justified untuk rata kanan dan rata kiri. Oke, sudah selesai. Misalkan nulis semuanya ya, misalkan. Nah, ini akan dia justified. Rata kanan, rata kiri. Di enter. Nah, ini kenapa kok sangat jauh ya? Nah, sangat jauh spasinya karena di sini ini enggak ada spasinya. Kalau di spasi pasti akan rapat sendiri. Oke, seperti itu untuk mengatur styles dari dari awalan penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, untuk selanjutnya next kita akan membahas mengenai bagaimana membuat daftar isi setelah pembuatan dari styles heading pada Microsoft Office Word. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan semangat menulis karya ilmiah.